Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan taufik, rahmat dan hidayahnya, kita dapat melangkahkan untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah di masjid yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam tak luput pula kita junjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahilah menuju zaman Islamiyah. Para jamaah yang hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkenankah kami di sini untuk menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan setiap orang akan menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah ditanya oleh Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'a?" Qala al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi fa in kana dinuhu sulban ishtadda bala'uhu wa in kana fi dinihi riqqatun tubtaliya ala hasabi dinihi. Ya Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Beliau menjawab, para nabi, kemudian orang-orang yang semisalnya, kemudian orang yang semisalnya. Seseorang akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Jika agamanya kuat, maka ujiannya akan bertambah berat. Jika agamanya lemah, maka akan diuji sesuai kadar kekuatan agamanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Adapun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, kita akan mengetahui bahwa ujian seperti hadis di atas mengandung hikmah, yakni dapat dibedakan siapa muslim yang imannya benar-benar dan yang tidak. Kita bisa bersiap-siap untuk menghadapi ujian itu dan akan bisa bersabar serta akan merasa lebih ringan dalam menghadapinya. Ujian tidak hanya dengan sesuatu yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menguji seseorang dengan sesuatu yang buruk, akan tetapi juga menguji seseorang dengan sesuatu yang baik. Quran surah Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Terkadang seorang muslim apabila ditimpa dengan musibah dan kesusahan, ia sanggup bersabar. Namun begitu diberi kenikmatan yang berlebih, terkadang ia tidak bisa lulus dari ujian tersebut. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, kami diuji dengan kesusahan-kesusahan ketika bersama Rasulullah, dan kami dapat bersabar. Kemudian kami diuji dengan kesenangan setelah beliau wafat, dan kami pun tidak dapat bersabar. Hadis surat At-Tirmidzi nomor hadis 2464. Orang yang bersabar atas semua ujian akan memperoleh hal-hal yang terpuji. Di antaranya, dia akan mendapatkan pahala seperti para nabi yang memiliki keteguhan hati. Dia akan mendapatkan keberkatan yang sempurna, rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkatan yang sempurna. Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 157. Dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sifat-sifat yang baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keuntungan yang besar. Quran surah Fussilat surat 41 ayat 35. Dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
Quran surah Az-Zumar surat 39 ayat 10. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujian itu akan selalu menimpa seorang hamba sampai Allah membiarkannya berjalan di atas bumi dengan tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hadis di atas adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Quran surah Al-Imran surah 3 ayat 186. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikannya hanya kepada kami. Quran surah Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surat Al-Ankabut surat 29 ayat 2. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan kami akan uji perihal kamu. Quran surah Muhammad surat 47 ayat 31. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallah subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.